Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afika Zakira Pramono. Aku dari NPM nomor belakangnya 052. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang video yang sudah dikirimkan oleh Hairball sendiri. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf karena backgroundnya mungkin yang rada agak kondusif karena ini pagi hari ya. Nah, kali ini aku mau berbagi tentang pemahaman dan refleksi pribadi aku terkait video yang sudah dikirimkan. Pertama nih, kita mungkin sering ya ngelihat berbagai kebijakan sosial, pendidikan, dan cara kita memperlakukan orang lain itu ternyata semua tergantung dari bagaimana kita memahami orang lain. Nah, karena konsep dasarnya aja seperti itu, bisa-bisa tindakan kita yang harusnya kita lakukan itu salah. Jadi di sini tuh penting banget kalau kita punya rangka berpikir atau konsep yang kuat dan objektif tentang manusia sehingga kita bisa berperilaku sewajarnya sebagai manusia. Nah, selama ini banyak banget teori dari barat yang jadi rujukan kita kan, tapi nggak semua cocok untuk diterapin di Indonesia sendiri. Teorinya yang terlalu rasional, empiris, dan materialistik tuh kadang bikin kita lupa kalau manusia tuh punya sisi yang spiritual dan juga emosional yang sebenarnya tuh nggak bisa dilihat dengan mata sendiri. Bahkan kalau kita butuh kebutuhan biologis dan psikologis, seseorangnya udah terpenuhi, bisa jadi batin kita tuh masih kosong sebenarnya. Nah, ini tuh yang nunjukin bahwa dimensi yang belum tersentuh, dan disinilah kita berkebutuhan akan paradigma baru yang muncul. Nah, aku belum sebutin contohnya kan. Jadi contohnya tuh misal ya, ada lansia nih di panti jompo yang secara kebutuhan biologis dan psikologisnya udah terpenuhi, makan cukup, kamar bersih, perawatan medis, tapi tetap aja beliau tuh merasa kesepian, hampa, dan juga kehilangan semangat hidup. Nah, ini nunjukin bahwa teori-teori lama belum bisa ngejawab sepenuhnya pertanyaan penting kayak gitu. Kenapa orang yang secara materi bercukupan bisa terasa merasa kosong? Kenapa ada orang juga yang hidup sederhana tapi tetap bahagia dan penuh harapan? Nah, ini disebut juga dalam teori Thomas Kuhn yang menyebutkan bahwa teori lama tidak mampu menjelaskan fenomena baru. Maka itu kita butuh paradigma baru seperti yang tadi aku bilangin. Nah, dalam Islam sendiri ada juga yang namanya konsep fitrah. Sejak manusia lahir, ia membawa potensi bawaan kesucian jiwa dan kecenderungan untuk mengenal Tuhan serta berbuat baik. Ini tuh seperti instalasi dasar dalam diri setiap manusia. Nah, konsep ini tuh membuat kita ngelihat bahwa manusia tuh pada dasarnya tuh baik, tapi bukan makhluk yang harus dikontrol terus-menerus, tapi juga makhluk yang bisa tumbuh jika dibimbing dengan benar. Lalu ada tuh yang disebut istilah worldview. Apa tuh worldview? Nah, worldview itu adalah cara pandang seseorang terhadap sebuah kehidupan. Nah, apakah hidup ini hanya kebetulan? Apa tujuan hidup kita? Apa yang terjadi setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh seperti membentuk pola pikir dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya nih ya, kalau seseorang percaya bahwa hidup ini ada akhirnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, maka ia akan lebih hidup berhati-hati dan penuh makna. Jadi hidup nggak semena-mena sesuka-sukanya, karena dia tahu bakal dipertanggungjawabkan di akhir. Nah, dari semua pembahasan tadi, aku semakin yakin kalau manusia tuh nggak bisa dipahami dari satu sisi saja. Nggak cukup juga hanya dilihat dari sisi fisik ataupun mental. Kita juga harus melihat sisi sosial dan spiritualnya. Apalagi kita belajar di sosial humaniora, kita bahkan harus terjun ke profesi pemberdayaan seperti peksos, pendidik, ataupun konselor. Indonesia tuh adalah negara yang kaya budaya dan juga nilai spiritual. Jadi pendekatan yang kita pakai pun harus kontekstual. Nggak bisa pakai teori luar yang mengabaikan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat kita. Kita harus terus menggali, menyesuaikan, bahkan kalau perlu kita harus menciptakan teori baru yang lebih relevan. Nah, setelah aku refleksi tadi atau yang aku dapat dari video ini, aku pribadi secara langsung bisa lebih menghargai proses memahami manusia. Jadi kayak ini tuh bukan tugas yang sekali aja, tapi ini jadi kayak perjalanan seumur hidup gitu. Kadang kita tuh terlalu cepat untuk menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakangnya, atau enggak kita ngerasa udah benar padahal belum cukup secara mendalamnya. Nah, semoga kedepannya kita bisa lebih bijak, lebih mau belajar, mendengar, dan juga memaknai keberadaan manusia, dimana kita harus lebih peduli juga pada sekitarnya, termasuk pada diri kita sendiri. Karena sebenarnya pada akhirnya tugas kita tuh cuma bukan jadi manusia yang hidup aja, tapi manusia yang bisa berfungsi untuk orang lain. Tapi
tapi bagi diri sendiri juga, dan juga keluarga dan masyarakat. Jadi hiduplah sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari saya. Terima kasih, bye.